Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuarisa Wanda Hanafia, NPM 18144600139 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Fun Thinkers Book pada materi jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SD 3 Kadipiro. Langsung saja yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, bermoral, berkepribadian yang baik, dan mampu bersaing secara global. Pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan bidang studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam masyarakat. Peran IPS sangat penting untuk mendidik siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Namun, proses pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan di SD 3 Kadipiro kurang maksimal dikarenakan guru kurang menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Guru juga jarang melakukan pembelajaran yang mengarahkan pada indikator kemampuan berpikir kreatif siswa yang menyebabkan tujuan pembelajaran belum tercapai secara maksimal. Sehingga peneliti berpikir bahwa media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah media pembelajaran yaitu Fun Thinkers Book dengan materi jenis-jenis pekerjaan. Media Fun Thinkers Book adalah buku yang dikemas untuk menciptakan kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, proses pembelajaran IPS yang dilakukan kurang menarik perhatian siswa sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru jarang melakukan pembelajaran yang mengarahkan pada indikator kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang keempat, kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran IPS masih rendah. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada masalah pengembangan media Fun Thinkers Book pada materi jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SD 3 Kadipiro. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana media pembelajaran Fun Thinkers Book pada materi jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran Fun Thinkers Book pada materi jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana keefektifan media pembelajaran Fun Thinkers Book pada materi jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengetahui media pembelajaran Fun Thinkers Book pada materi jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui kelayakan media Fun Thinkers Book pada materi jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, mengetahui keefektifan media Fun Thinkers Book pada materi jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu dapat menjadi bahan kajian dan bahan untuk penelitian lanjutan bagi mahasiswa. Kemudian, untuk menambah referensi penelitian dalam bidang media pembelajaran IPS pada materi jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya, manfaat praktis itu ada bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti lain. Bagi guru, yaitu penelitian ini digunakan sebagai
alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran oleh guru kepada siswa, dan menjadi kreasi baru dalam pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan. Bagi siswa, penelitian ini dapat digunakan untuk mempermudah dalam memahami pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk meneliti media yang sama. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Spesifikasi dari produk pengembangan media pembelajaran Van Tinkersbook adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan Van Tinkersbook adalah mudah dibawa kemana-mana dengan tampilan yang menarik dan disertai dengan gambar-gambar. Yang kedua, media Van Tinkersbook disajikan agar peserta didik dengan mudah memahami materi pelajaran IPS, materi jenis-jenis pekerjaan tanpa merasa jenuh dan bosan, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga, bingkai tampilan dan ubin bernomor 1 hingga 9 diberi warna di bagian belakang, 3 kuning, 3 biru, dan 3 merah. Yang keempat, terdapat sebuah petunjuk manual penggunaan untuk guru. Yang kelima, media Van Tinkersbook ada 2 bahan yang digunakan, yaitu bingkai kotak yang terbuat dari kayu dan buku yang terbuat dari kertas yang didesain sangat menarik sesuai dengan karakter siswa. Selanjutnya yaitu asumsi pengembangan. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran Van Tinkersbook dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Yang kedua, media Van Tinkersbook yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran Van Tinkersbook yang valid, praktis, dan efisien memiliki korelasi dengan materi pembelajaran jenis-jenis pekerjaan kelas 4 sekolah dasar, sehingga mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik dalam penguasaan materi. Yang keempat, media pembelajaran Van Tinkersbook dapat membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa mengenai materi jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Selanjutnya yaitu kajian teori. Belajar. Menurut Jamaluddin, tahun 2019, belajar diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku tersebut karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Menurut Jamaluddin tahun 2019, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan kepada pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan peserta didik. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu pembelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran IPS merupakan rancangan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat, di mana kemampuan tersebut diperlukan untuk memasukkan kehidupan masyarakat yang dinamis, menurut Permendiknas tahun 2006. Selanjutnya yaitu karakteristik mata pelajaran IPS. Menurut Trianto tahun 2010, mata pelajaran IPS memiliki beberapa karakteristik antara lain, yang pertama, IPS merupakan gabungan dan unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Yang kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa, sehingga menjadi pokok bahasan atau topik tertentu. Yang ketiga, standar kompetensi
Dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang keempat, standar kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial, serta upaya-upaya perjuangan agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. Selanjutnya yaitu yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Miyarso dalam Rusman tahun 2017, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali, sehingga kehadiran media pembelajaran juga dapat memberikan dorongan, stimulus, pengembangan aspek intelektual maupun emosional siswa. Ciri-ciri media pembelajaran SD yaitu bersifat material, model dari suatu konsep atau gagasan tertentu, adaptif, interaktif, reusable, berada di area pendidikan, mempermudah penyimpangan materi pembelajaran, visualisasi, audio, kinestetis, edukatif, fiksatif, distributif, manipulatif, eksploratif, replikatif, dan terbatas. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Menurut Ramli bahwa klasifikasi media pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media dengan proyeksi, dan televisi atau videotape recorder. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Muhammad Ramli bahwa dalam memilih media pembelajaran perlu memperhatikan kriteria-kriteria berikut ini. Yang pertama, ketepatannya dalam tujuan pembelajaran. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan. Yang kelima, tersedianya waktu untuk menggunakan. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Menurut Arif, tahun 2005 dalam Sukiman 2012, manfaat media pembelajaran secara umum yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Dalam hal media pembelajaran berguna untuk meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan peserta didik belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya, dan memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keempat, memberikan rangsangan yang sama, dapat menyamakan pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pembelajaran. Yang ketiga yaitu media Van Thinkers Book. Media Van Thinkers Book menurut Kurniawati tahun 2017 adalah suatu media interaktif yang dirancang untuk mendorong perkembangan intelektual, memotivasi siswa belajar, mengasah keterampilan berpikir dengan gembira, kuis yang menarik, konsentrasi belajar, membaca dalam bahasa Inggris dan kosakata dan permainan hingga pembelajaran lebih menyenangkan. Dengan demikian, media Van Thinkers Book digunakan untuk membekali kemampuan skill belajar, ketelitian, motorik kanan kiri siswa, serta berpikir sambil bermain. Kelebihan media Van Thinkers Book yaitu yang pertama, mengandung unsur menyenangkan yaitu bermain sambil belajar. Yang kedua, menarik sehingga peserta didik tertarik mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, melalui
penggunaan media Van Tinkers Book, peserta didik diharapkan dapat menciptakan kegiatan pembelajaran IPS yang kreatif dan menyenangkan. Yang keempat, media Van Tinkers Book mempersingkat waktu dalam proses pembelajaran. Yang kelima, media Van Tinkers Book membuat pelajaran lebih bervariasi dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu kelemahan penggunaan media Van Tinkers Book. Yang pertama, media Van Tinkers Book digunakan pada kelas yang memiliki materi yang sama. Yang kedua, media Van Tinkers Book hanya mencakup beberapa jenis pekerjaan. Yang ketiga, media Van Tinkers Book hanya mencakup satu mata pelajaran IPS. Yang keempat, yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa. Menurut John Dewey, dalam Sudharma tahun 2016, mengemukakan bahwa berpikir adalah imajinasi atau kesadaran yang hadir dalam diri seseorang sehingga berpikir tidak hanya ketika kita melihat langsung suatu objek atau sasaran yang kita pikirkan, namun dengan membayangkan mengenai hal atau objek tersebut sudah termasuk sebagai berpikir. Yang selanjutnya, kemampuan berpikir kreatif siswa. Menurut Ahmad tahun 2016, mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu cara membangun ide yang diterapkan dalam kehidupan dan proses kreatif akan muncul apabila ada stimulus. Dengan demikian, kemampuan berpikir kreatif dapat berkembang dalam kehidupan ketika stimulus yang mendukung proses kreatifnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif siswa. Menurut Wilford dalam Supriyadi tahun 2010 menyebutkan bahwa ciri-ciri berpikir kreatif yang pertama yaitu fluensi atau kelancaran, yaitu kemampuan membangun banyak ide. Semakin banyak peluang yang didapatkan, maka semakin banyak peluang untuk mendapatkan ide-ide yang bagus. Yang kedua, flexibility atau keluasan, yaitu kemampuan membangun ide yang beragam, yaitu kemampuan untuk mencoba berbagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, originality atau keaslian, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang luar biasa yang tidak umum. Yang keempat, problem sensitivity, yaitu kepekaan masalah, adalah kemampuan mengenal adanya suatu masalah atau pengabdian fakta yang kurang sesuai untuk mengenal masalah yang sebenarnya. Yang kelima, elaboration, adalah kemampuan untuk memotong, mengembangkan, atau membubuhi ide atau produk. Selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sarah pada tahun 2016 dengan judul Pengembangan Media Flashcard Van Tinkers Book sebagai pendukung pembelajaran saintifik pada siswa kelas 2 SD Negeri Karangtempel. Dalam penelitian ini, bahwa media flashcard Van Tinkers Book memberikan dampak yang positif karena menunjukkan peningkatan pada nilai pre-test post-test. Persamaan penelitian dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian R&D, yakni untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Sarah mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran saintifik melalui pengembangan media flashcard Van Tinkers Book. Berbeda dengan penelitian ini yaitu hanya pembelajaran IPS saja untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa, dan dalam desain medianya tidak mengkombinasikan dengan media yang lain, misalkan flashcard. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ikram pada tahun 2021 dengan judul penelitian Pengembangan Van Tinkers Book pada mata pelajaran PPKN Materi Kerjasama kelas 3 SD. Penelitian yang dilakukan oleh Ikram memperoleh hasil bahwa media pembelajaran Van Tinkers Book layak digunakan untuk
pembelajaran PPKN pada materi kerjasama siswa kelas 3 SD. Rata-rata persentase yang didapatkan para ahli untuk media pembelajaran Van Tinkersbook sebesar 94% dengan kategori sangat layak. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu model penelitian ini menggunakan model Design and Development atau DND, sedangkan penelitian ini menggunakan model R&D. Dan materi yang diambil dalam penelitian tersebut PPKN untuk kelas 3. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu meneliti media pembelajaran Van Tinkersbook. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berikut ini alur kerangka berpikir penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ditemui di SD. Yang kedua, merencanakan media pembelajaran Van Tinkersbook yang dikembangkan. Yang ketiga, mengembangkan produk media Van Tinkersbook pada pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4. Yang keempat, validitas produk oleh ahli materi dan ahli media dan melakukan uji coba kepada siswa. Yang kelima, revisi produk Van Tinkersbook dari hasil uji coba yang diujikan di lapangan. Yang keenam, uji efektivitas produk untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya yaitu pertanyaan peneliti. Yang pertama, bagaimana rancangan produk media Van Tinkersbook untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa kelas 4 SD 3 Kadipiro pada materi jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua, bagaimana kelayakan media Van Tinkersbook dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SD 3 Kadipiro pada materi jenis-jenis pekerjaan. Ketiga, bagaimana keefektifan media Van Tinkersbook dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif IPS siswa kelas 4 SD 3 Kadipiro pada materi jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu metode pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan atau metode Research and Development atau R&D, yaitu rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada agar bisa dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk, yaitu sebuah media pembelajaran interaktif, sehingga penelitian ini bersifat analisis kebutuhan dan digunakan untuk menguji keefektifan media pembelajaran dalam materi jenis-jenis pekerjaan yang diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Dalam penelitian ini, model pengembangan yang digunakan yaitu model pengembangan ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Kelima fase atau tahap dalam model ADDIE dilakukan secara sistematik dan sistemik. Skema prosedur ADDIE sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis. Langkah analisis terdiri atas 2 tahap. Yang pertama, analisis kinerja. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Yang kedua, analisis kebutuhan. Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam proses pengembangan adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa saat peneliti mengamati proses pembelajaran yang berlangsung. Siswa terlihat bosan saat mengikuti proses pembelajaran, siswa ramai sendiri dan sulit diatur, sehingga siswa yang sering berbuat kegaduhan dan kurang memperhatikan pembelajaran dari guru, akibatnya siswa masih kesulitan memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Selanjutnya yaitu desain. Pada tahap ini, peneliti mulai menentukan solusi yang tepat berupa produk yang akan dituangkan dalam perencanaan. Pada tahap ini,
akan terjadi proses kreatif, di mana peneliti ditantang untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam rangka membelajarkan. Peneliti telah menetapkan topik yang dipilih dalam pengembangan media Van Tinker's Book untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas 4. Yang ketiga, yaitu pengembangan. Development dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Sebelum dilakukan penerapan langsung dalam pembelajaran, media Van Tinker's Book ini dilakukan pengecekan dan validasi terlebih dahulu oleh pakar ahli. Hal ini untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan media yang diterapkan. Media Van Tinker's Book diuji oleh guru pada pembelajaran selaku ahli materi untuk menguji kelayakan materi. Selanjutnya baru diujikan kepada ahli media dengan tujuan menguji kelayakan dalam hasil desain media Van Tinker's Book. Setelah semua tervalidasi, peneliti kemudian melakukan uji coba dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media Van Tinker's Book. Selanjutnya yaitu implementasi. Untuk menghasilkan produk media pembelajaran yang baik, maka perlu diadakan uji coba terhadap produk. Dikarenakan hasil produk suatu media yang dianggap baik oleh pembuat belum tentu mampu efektif dalam proses pembelajaran. Uji coba media ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui setiap detail kekurangan dan kelemahan dari program yang telah jadi dan melihat efektivitas produk media tersebut jika digunakan sebagai sasaran didik yang dituju. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi produk di SD 3 Kadipiro dilengkapi dengan angket tanggapan siswa dan soal tes. Dengan adanya evaluasi tersebut, maka akan diketahui bagaimana tingkat keefektifan produk pembelajaran dengan menggunakan media Van Tinker's Book pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Analisis tersebut dianalisis apakah media ini layak dan efektif atau tidak sebagai pendukung pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya yaitu desain uji coba produk. Yang pertama, validasi produk oleh ahli, yaitu dilaksanakan oleh 2 ahli yang terdiri 1 ahli materi dan 1 ahli media. Yang kedua, revisi produk berdasarkan dari ahli materi dan ahli media yang sudah disampaikan. Yang ketiga, uji coba kelompok kecil merupakan uji coba tahap pertama yang dilakukan untuk mendapatkan respon dari 5 siswa kelas 4 SD 3 Kadipiro dan untuk mengetahui keefektifan proses pembelajaran siswa. Yang keempat yaitu revisi produk dari hasil uji coba. Yang kelima yaitu uji coba lapangan, merupakan tahap akhir yang dilakukan pada 34 siswa kelas 4 SD 3 Kadipiro. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang terdapat pada media Van Tinker's Book setelah dilakukan revisi produk pada uji coba kelompok kecil. Selanjutnya yaitu subjek coba. Subjek uji coba dari penelitian ini yang pertama yaitu ahli media, yang kedua ahli materi, yang ketiga peserta didik kelas 4 SD 3 Kadipiro. Selanjutnya yaitu waktu uji coba. Validasi ahli materi dan ahli media dilakukan pada awal bulan Februari 2022 dan dilanjutkan dengan uji coba produk media oleh siswa kelas 4 SD 3 Kadipiro pada bulan Februari 2022. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angkat respon siswa, angkat respon guru, dan uji efektivitas menggunakan angket tes mengenai media Van Tinker's Book untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SD 3 Kadipiro. Angket ini dibuat dengan berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan kepentingan masing-masing. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada tes. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu berbentuk tes pilihan ganda dan uraian. Masing-masing jawaban pilihan ganda mempunyai skor 1 jika benar dan skor 0 jika salah. Sedangkan untuk soal uraian rentang skornya
adalah 1, 2, 3, atau 4. Yang kedua yaitu angket. Angket diberikan kepada ahli materi dan ahli media untuk memperoleh penilaian dan saran serta masukan sebagai dasar untuk merevisi produk sehingga dari penilaian tersebut dapat digunakan untuk menguji kelayakan produk. Pengukuran kualitas produk dalam angket menggunakan rentang skor 1-5 pada setiap pertanyaan. Selain angket, ahli media dan ahli materi juga terdapat angket respon siswa terhadap produk. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Data kualitatif berupa komentar dan saran perbaikan produk dari ahli materi dan ahli media pembelajaran yang nantinya akan dideskripsikan secara deskriptif kualitatif untuk perbaikan produk yang dikembangkan. Sedangkan data kuantitatif berupa skor penilaian ahli diisi oleh ahli materi, yaitu guru kelas 4 dan ahli media pembelajaran yaitu siswa kelas 4 yang berupa pengisian angket dan tes berupa soal pilihan ganda dan uraian. Demikian presentasi proposal seminar pendidikan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.